Halo semuanya, selamat datang di konten Generasi Z dalam Forum Ekonomi. Di sini saya Muhammad Rifki Pratama sebagai host akan membahas topik bersama pakar-pakar ternama, yaitu topiknya adalah analisa laporan keuangan dalam rasio aktivitas atau saling berkesinambungan di dalam keduanya. Nah, saya nggak sendirian teman-teman, saya punya 4 pakar di hari ini. 4 pakar ini hebat-hebat banget di bidangnya masing-masing, tentunya di bidang keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia pakar-pakar kita. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufi Fatasya, seorang analis keuangan di salah satu perusahaan di ibu kota. Halo, saya Mutiara Silviana, dosen sekaligus penulis buku mengenai analisis laporan keuangan. Hai, saya Pratiwi, CFO di sebuah perusahaan teknologi. Halo, saya Tita Herlina. Saya adalah seorang konsultan keuangan dan ahli dalam strategi bisnis. Oke, itu dia teman-teman 4 pakar kita sudah hadir di sini yang akan kalian saksikan penjelasannya. Nah, terima kasih ya pakar-pakar kita sudah hadir nih dalam forum ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengulik informasi dan ilmu dari beliau-beliau ini dalam pengalaman dan ilmunya. Oke, baik. Untuk memulai forum ini, mungkin kita bisa mulai dari dijelaskan dulu apa itu rasio aktivitas dan mengapa penting sih dalam analisis laporan keuangan. Tentu teman-teman penasaran, kita simak penjelasannya. Rasio aktivitas itu adalah ibaratkan sebuah perbandingan dan gambaran yang menyatakan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya maupun aset yang dimilikinya. Jika teman-teman bertanya, mengapa rasio aktivitas itu penting dalam melakukan sebuah analisis laporan keuangan? Tentunya karena rasio aktivitas ini dapat dijadikan sebuah indikator kinerja manajemen yang menjelaskan tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut. Seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena jika tidak berarti ada terjadi kapasitas menganggur dan berdampak pada pembebanan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang, teman-teman dapat mengukurnya dengan menggunakan rasio solvabilitas. Tapi ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Nah, teman-teman, mungkin kita semua sudah sedikit paham ya tentang penjelasan apa itu rasio aktivitas dan mengapa sih penting dalam analisis laporan keuangan. Mungkin bisa diberikan contoh kali ya beberapa rasio aktivitas yang umum digunakan. Tentu, ada beberapa rasio yang sering digunakan, seperti rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran akhir kapital. Yap, betul. Perlu diingat juga untuk teman-teman semua, setiap rasio memberikan wawasan yang berbeda. Misalnya, rasio perputaran persediaan mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Sedangkan rasio perputaran piutang melihat seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari pelanggan. Hal ini sangat penting dalam menentukan efisiensi operasional perusahaan dan juga membantu kita memahami likuiditas perusahaan. Ya, selain itu ada juga rasio perputaran total aset yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini tuh sangat penting sekali untuk mendapatkan suatu gambaran umum tentang efisiensi operasional perusahaan. Nah, biasanya untuk menghitung rasio total aset ini dilakukan secara per tahun. Jadi semakin tinggi rasio perputaran aset ini, maka semakin baik kinerja perusahaan. Karena rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan lebih banyak pendapatan per dolar asetnya.
Rasanya tidak begitu sulit ya teman-teman dan adik-adik sekalian. Kita bisa mulai dengan menghitung rasio perputaran persediaan. Rumusnya adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Seperti contoh perusahaan ABC tadi, 6 juta dolar dibagi 1 juta dolar. Hasilnya adalah 6, yang artinya persediaan perusahaan mengalami perputaran sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Untuk perputaran piutang itu sendiri, kita membagi penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Jika penjualan adalah kredit, maka 10 juta dolar dibagi 2 juta dolar, hasilnya yaitu 5 juta dolar. Artinya, piutang dikumpulkan 5 kali dalam setahun. Untuk rasio perputaran aktiva tetap, kita bisa membagi penjualan dengan rata-rata aktiva tetapnya. Jadi, penjualan sebesar 10 juta dolar dibagi dengan rata-rata aktiva tetapnya sebesar 5 juta dolar. Hasilnya adalah 2. Hal ini berarti setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva tetap menghasilkan 2 dolar penjualan. Penting untuk diingat bahwa rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan investasi pada aset tetapnya untuk mendorong penjualan. Dalam konteks perusahaan teknologi seperti tempat saya bekerja, efisiensi penggunaan aset tetap seperti peralatan produksi dan fasilitas penelitian itu sangat penting. Kenapa? Karena sebuah rasio yang terlalu rendah bisa menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan aset tetapnya dengan baik. Mungkin karena kapasitas yang tidak terpakai atau investasi yang kurang bijak. Sebaliknya, rasio yang terlalu tinggi bisa menunjukkan bahwa perusahaan mungkin terlalu bergantung pada aset tetapnya dan mungkin memerlukan lebih banyak investasi untuk mempertahankan pertumbuhan. Untuk rasio perputaran total aset, kita akan membagi penjualan dengan nilai total aset yang kita miliki. Nah, dalam kasus laporan keuangan perusahaan ABC, jika total aset perusahaan adalah 8 juta dolar, maka rasio ini adalah 10 juta dolar dibagi dengan 8 juta dolar, maka hasilnya adalah 1,25 dolar. Nah, 1,25 dolar ini artinya adalah setiap dolar aset menghasilkan 1,25 dolar penjualan. Semakin menarik ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil ini semuanya? Tentu kita perlu menemukan caranya untuk kita menemukan sebuah solusi dan dengan cara yang efektif dalam analisis laporan keuangan. Dari rasio perputaran persediaan sebesar 6 kali dalam setahun tadi, kita dapat menarik kesimpulan atas perusahaan ABC tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam melakukan pengelolaan persediaannya. Karena rasio yang tinggi biasanya mencerminkan kondisi aktiviti perusahaan yang bisa dikatakan cukup baik. Tetapi harus juga diperhatikan, jika terlalu tinggi bisa berarti persediaan di perusahaan itu terlalu rendah yang bisa menyebabkan terjadinya kekurangan stok. Begitu menurut hemat saya. Rasio perputaran piutang sebanyak 5 kali dalam setahun itu cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengumpulkan piutang dengan cukup cepat. Namun, jika terlalu tinggi, ini bisa jadi dampak buruk bagi perusahaan, yaitu perusahaan dinilai terlalu agresif dalam penagihan yang bisa merusak hubungan dengan pelanggan ataupun klien. Rasio perputaran aktiva tetap sebesar 2 dolar tadi artinya menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini penting untuk memahami efisiensi penggunaan aset tetap bagi perusahaan dan juga untuk melihat apakah ada kebutuhan untuk memperbaharui atau meningkatkan aset tetapnya.
Sebuah perusahaan teknologi misalnya harus terus berinovasi dan mungkin perlu menginvestasikan kembali aset tetapnya untuk tetap kompetitif. Jadi rasio ini juga bisa memberikan petunjuk tentang kebutuhan investasi di masa depan. Rasio perputaran total aset sebesar 1,25 dolar ini menunjukkan bahwa perusahaan ABC sangat cukup efisien dalam menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Tetapi masih ada ruang untuk perbaikan ya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang agak kalah menarik ya teman-teman, yang mungkin kita bisa saksikan dari keempat pakar kita ini. Nah, mungkin nggak sih apakah ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan ketika kita menganalisis rasio-rasio yang tadi dijabarkan teman-teman? Pasti teman-teman semuanya penasaran kan? Kita saksikan ya teman-teman ya. Sebagai seorang analis keuangan dan terkhususnya buat teman-teman dan adik-adik sekalian, dalam menganalisis rasio activity, kita jangan lupa melakukan pemetaan terlebih dahulu. Maksudnya itu ialah pemetaan dan menarik tren data dari tahun ke tahun dan melakukan perbandingan dengan perusahaan yang memiliki core bisnis yang sama dengan perusahaan yang adik-adik dan teman-teman pimpin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dalam mengatur strategi dan analisis ke depannya secara lebih relevan, komplit, dan kompatibel. Saya rasa itu hal yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis sebuah rasio. Terlebih ini merupakan bagian dari rasio keuangan, atau bisa disebut dengan rasio operasi di suatu perusahaan. Selain itu, faktor eksternal seperti ekonomi dan keuangan serta kebijakan perusahaan harus diperhitungkan. Rasio ini hanya sebagian gambaran keseluruhan kesehatan keuangan perusahaan. Betul sekali, dan penting untuk melihat rasio ini bersama dengan rasio keuangan yang lainnya, seperti rasio profitabilitas dan likuiditas. Kenapa? Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif. Karena dengan menggabungkan berbagai rasio ini bisa memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Misalnya, jika rasio aktivitasnya tinggi tetapi rasio profitabilitasnya rendah, mungkin ada masalah dalam struktur biaya atau strategi penetapan harganya. Sebaliknya, jika rasio likuiditasnya yang rendah, perusahaan mungkin menghadapi masalah arus kas meskipun memiliki efisiensi operasional yang baik. Dan perhatikan juga bahwa perubahan dalam kebijakan akuntansi atau praktek bisnis ini bisa mempengaruhi rasio ini. Jadi kita harus melihat data dengan kritis dan memahami konteksnya itu sendiri. Wah, alhamdulillah sekali. Sangat informatif, edukatif, juga benar-benar kita mendapatkan wawasan baru tentang rasio keuangan atau rasio aktivitas dalam analisis laporan keuangan ini teman-teman. Sebelum kita akhiri, ada nggak sih tips yang mungkin teman-teman tanyakan nggak sih? Tips terakhir untuk pendengar kita atau penonton semuanya nih yang menonton konten ini untuk lebih memahami rasio aktivitas lebih dalam menganalisa laporan keuangan. Pertama-tama, selalu lakukan analisis tren perusahaan yang core bisnisnya sama dan sebanding dengan perusahaan kita. Kemudian, lakukan benchmark industri. Tetapi kalau benchmark ini sebenarnya susah gampang ya, kecuali antara perusahaan adik-adik dan teman-teman sekalian memang menjalin sebuah kerjasama atau semacam KSO, kerjasama operasi. Jika sesama kompetitor pasti akan sedikit kesulitan, karena yang namanya kompetitor mungkin ya sudah rahasia umum lah begitu ya. Tidak mungkin satu perusahaan memberitahukan ataupun menunjukkan secara gamblang ke
kepada kompetitornya apa yang dilakukannya dan strategi-strategi apa yang dimiliki oleh perusahaannya. Tapi kalau adik-adik mau memilih benchmark, mungkin bisa ke salah satu perusahaan yang memang bekerja sama dengan perusahaan yang adik-adik pimpin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mempertimbangkan konteks bisnis dan situasi ekonomi secara keseluruhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Dan jika memungkinkan, gunakan rasio ini bersama dengan rasio keuangan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan. Pelajari juga bagaimana rasio-rasio ini berhubungan satu sama lain, karena hal itu akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang operasional perusahaan. Memahami hubungan antar rasio bisa membantu dalam mengidentifikasi masalah potensial dan peluang perbaikan yang mungkin tidak terlihat jika hanya melihat dari satu rasio saja. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Terakhir, selalu update dengan perubahan dalam industri dan kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil analisis rasio ini. Itu dia teman-teman akhir dari penjelasan kali ini. Saksikan terus konten-konten kami, tentunya tetap di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua wawasan yang sangat berharga ini, tentunya para pakar-pakar kita yang sudah menemani kita di konten ini. Semoga pendengar atau penonton kita ini bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan yang kita lakukan ini teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.